Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Imam Maulana. Saya berasal dari Aceh Selatan. Saya kuliah di Politeknik Kelautan Perikanan Aceh. Prodi saya PTK Perikanan Tangkap. Dan saya ingin menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pengertian Kerukunan Antara Umat Beragama. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian kerukunan antar umat beragama. Yang salah satunya rukun antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan di kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tegang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian. Dan kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu rukun, jamak, arkan, yang berarti asas dalam atau pondasi. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, rukun adalah rukun yang berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti sahnya manusia dalam sembahyang yang tidak cukup syarat, dan rukun azas yang berarti dasar atau sendi. Semua terlaksanakan dengan baik yang menyimpang dari rukun agama. Rukun berarti baik, damai, dan tantangan. Kita hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. Menurunkan berarti pertama perdamaian dan menjadikan persatu hati kerukunan. Pertama perihal dan hidup rukun, kedua rasa rukun. Dengan demikian, kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan yang dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Dengan kerukunan, maka terciptalah dan terpelihara adanya pola-pola interaksi yang beragama dan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, dan saling menghormati dan menghargai serta sikap saling memakna kesamaan. Hal ini juga dilakukan untuk memberikan teladan kepada kita bagaimana hidup rukun dengan perbedaan. Agama tidaklah menjadi penghalang di dalam menjalinkan persaudaraan, persatuan, dan kesatuan nasional. Hal ini dapat dilihat di seluruh penjuru perjalanan bangsa ini. Lahir Sumpah Pemuda dan bahkan para pendahulu kita dalam merumuskan dasar negara Pancasila. Kerukunan seperti ini yang harus ditetapkan dalam jaga, pelihara, dan dikembangkan agar tetap menjadi pembangunan bangsa yang luar biasa, karena setiap agama pasti mengandung nilai-nilai yang mampu di sini memberikan motivasi bagi umat untuk hidup bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, sehingga nilai-nilai seperti inilah yang harus diterapkan hadir dalam potensi pembangunan persatuan saudara-saudaranya yang beragama lain. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan hanya digunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antara agama beragama bukan berarti meleratif agama-agama yang ada dalam meleburkan benda. Jadi terdapat kesimpulan bahwa kerukunan ialah hidup damai, tentram, saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun beda. Kesediaan mereka untuk menerima adanya apa perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang yang lain mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. 2. Kerukunan dalam perspektif Islam perbandingan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya. Islam tidak membenarkan adanya paksaan
dalam memeluk suatu agama seperti yang dikandung dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 256. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk bersikap toleransi, dan toleransi tersebut tidak hanya dengan sikap menghargai, namun juga dengan kita saling kerjasama antara umat beragama. Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk yang harus dibangun. Umat Islam di Indonesia juga percaya bahwa ayat-ayat Al-Quran dan masalah kerukunan umat beragama yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 250, yang artinya tak kala Jalut dan tenteranya telah nampak oleh mereka, mereka pun Tahlut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kebesaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami. Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Surah Al-Baqarah ayat 250. Nurcholish Masjid yang berpendapat bahwa tidak boleh memaksa suatu agama karena manusia dianggap sudah mampu membedakan mana jalan yang baik dan mana pula jalan yang benar. Dengan kata lain, manusia dianggap sudah dewasa dalam menentukan jalan hidupnya sendiri dan tidak diperlukan paksaan seperti orang yang belum dewasa. Menjalin sebuah kerukunan tidak mudah. Dalam Islam, kita mengenal dengan toleransi, yaitu sikap memegang, membiarkan, membolehkan baik berupa sindiran, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan kelaknya yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Tetapi toleransi ini bahkan berarti mengetahui kebenaran semua agama dan mengikuti ibadah-ibadah keagamaan yang lain, melainkan sikap lapang dada terhadap prinsip-prinsip orang lain. C. Kerukunan dalam perspektif Hindu. Menurut umat Hindu, kerukunan adalah mewujudkan lingkungan dan umat beragama serta semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan berpedoman kepada ajaran Trihatha Karana dan Tatwima Asi. Ajaran ini mengajarkan bahwa hidup rukun harmonis dalam suatu multikultural dan negara Indonesia. Ajaran ini bersumber dari kitab suci Weda sebagai sumber ajaran bagi umat Hindu yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan dalam hidup sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, bangsa, dan bernegara. 36 rukun antara umat beragama menurut agama Hindu adalah ajaran yang dapat diilhamkan pikiran dan perasaan kita sehingga dapat menghilangkan kegelapan dan membuka wawasan hidup yang mengarah kepada tuntunan dan yang guyup rukun bersatu padu bahu-membahu antara yang satu dengan yang lain. 4. Pola pembinaan kerukunan hidup bangsa dan beragama. Kerukunan umat beragama yang menjadi pilar pembangunan nasional sangat dibutuhkan. Akan tetapi persatuan nasional akan direntankan ketika kondisi ekonomi, politik, dan keamanan tidak sehat. Oleh sebab itu dibutuhkan pola untuk mewujudkan kerukunan persatuan nasional untuk memperbaiki stimulasi pola pada semua. Pemerintah dalam hal Departemen Agama berusaha dengan segala dana daya agar mengembangkan dan penyiaran agama dapat memacu pelaksanaan pembangunan suatu sektor hingga pembangunan di bidang lain merupakan bagian dari integral dalam membangun nasional. Sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang, pelaksanaan
pembangunan nasional adalah manfaat maksimal mengikut modal dan potensi dalam negeri, maka pembangunan disebut bidang agama ialah manfaat maksimal mungkin dana dan daya umat beragama Indonesia sendiri. Oleh karena itu, bantuan luar negeri untuk membangun agama hanya merupakan komponen pelengkap yang melaksanakan perlu diarahkan sehingga benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, diharapkan dapat menumbuhkan sikap mandiri di kalangan umat beragama. Dan di sini diperlukan penanganan yang sangat hati-hati sekali dalam masalah agama karena bisa memungkinkan tidak perlu sampai datang dari pintu ke pintu, rumah ke rumah kemudian menyuruh orang lain untuk mengikut atau masuk ke agama yang mereka bawa, memberikan perjanjian kemudian memberikan hasutan menjelek-jelekkan agama lain. Hal ini yang dibatasi oleh pemerintah dan penanganan bagaimana cara menyiarkan agama itu dilakukan dengan cara benar tanpa mengganggu kenyamanan agama lain. Berikut ini adalah pembinaan kehidupan beragama yang sudah berkaitan dengan prioritas nasional, yaitu 1. Pemantapan Pancasila sebagai ideologi filsafat negara, dan 2. Memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional, dan yang ketiganya kesambungan pembangunan nasional. Yang kelima, melindungi agama dari penyalahgunaan dan penolakan kesucian agama. Dan di sini cuma itu yang dapat saya sampaikan, dan di sini saya mempunyai kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan perjanjian dan analisis data dari atas. Dari saya yang menjelaskan yaitu sebagai berikut. 1. Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan umat Islam yaitu majelis taklim, yasin, tahlilan, istighosah, pengajian malam Jumat, dibayah, solat hari raya Idul Fitri. Sedangkan untuk penganut Hindu seperti ogoh-ogoh, perayaan purnama, talim, malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, wage, malam Kamis, Kliwon, hari raya Golongan, hari raya Nyepi, Kuningan, Pagar Wersi, Siwirati. Sedangkan untuk kegiatan soal yang dilakukan bersama-sama yaitu Karang Tuna, PKK, kelompok arisan, kelompok organisasi tani, dan lansia dan gotong royong. Yang kedua, faktor-faktor yang membelakangi kerukunan antara umat beragama, yaitu prinsip percaya saling tolong-menolong dan berpikir positif, saling menghargai, toleransi, dan sikap bijak dari para pengurus desa seperti peran dari pemerintah kelurahan dalam melayani kebutuhan warga. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang lain mungkin tidak memuaskan dari penjelasan saya. Saya mohon maaf dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.